Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadrik Haris dengan NPM 20120111167, angkatan tahun 2020, jurusan Ilmu Hukum, Universitas Lampung. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai hukum waris yang berlaku di Indonesia. Sebelum masuk ke penjelasan hukum waris yang berlaku di Indonesia, apa sih pengertian dari hukum waris itu? Pengertian hukum waris. Hukum waris adalah hukum yang mengatur cara-cara berpindahnya siapa-siapa saja orang yang pantas mendapatkan harta warisan tersebut sampai harta apa saja yang diwariskan. Perlu diketahui bahwa di Indonesia itu belum ada satupun undang-undang yang mengatur mengenai hukum waris. Jadi, hukum waris itu masih merupakan pilihan hukum. Bagi orang Islam, tentu saja masih menggunakan KHI. Sedangkan bagi non-Islam biasanya menggunakan BW atau KUH Perdata. Namun, sebagian masyarakat Indonesia juga masih banyak sekali yang menggunakan hukum adat daerahnya masing-masing. Hukum waris adat di Indonesia. Kalau untuk hukum waris adat, tergantung dari hukum adat daerahnya masing-masing. Di Indonesia banyak sekali macam-macam hukum adatnya. Ada patrilineal, matrilineal, dan bilateral. Berbeda-beda juga cara pembagiannya. Kalau untuk perhitungan patrilineal, kali ini lebih banyak bergantung pada laki-laki, namun tidak juga 2:1. Begitu juga untuk matrilineal, karena di dalam masyarakat adat itu biasanya ada bagian-bagian yang tidak boleh dilepaskan. Sebagai contohnya, di Minangkabau, Bukit Tinggi, ada rumah gadang. Itu yang tidak bisa dibagi. Itu biasanya dikuasakan kepada perempuan. Demikian juga untuk garis laki-laki. Selanjutnya adalah mengenai objek hukum waris. Objek hukum waris sendiri berupa harta benda, di mana harta benda itu bermacam-macam. Ada yang bergerak dan tidak bergerak, ataupun juga hak-hak intelektual itu juga merupakan objek hukum waris. Pembagian waris dalam hukum waris Islam. Secara umum, yang menjadi khas hukum waris Islam itu, orang yang banyak ketahui ialah bahwa bagian laki-laki itu lebih besar dari bagian perempuan, atau bisa dikatakan 2 kali lipat dari bagian perempuan. Yang selanjutnya adalah pembagian waris untuk pasangan hidup. Pembagian warisan untuk pasangan hidup ketika istri atau suami masih hidup. Untuk istri, apabila yang meninggal itu suami, maka untuk istri mendapatkan 1/8 bagian apabila si pewaris meninggalkan anak. Namun itu juga harus diketahui sebagaimana yang ada di dalam KHI, bahwa yang namanya harta waris itu adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah atau tajhiz, pembayaran hutang, dan pemberian untuk kerabat. Selanjutnya adalah apa yang dimaksud dengan harta bersama atau harta gonogini. Harta bersama atau harta gonogini adalah harta yang berhasil dikumpulkan selama berumah tangga sehingga menjadi hak berdua suami dan istri. Harta bersama itu harus dibagi menjadi 2 terlebih dahulu. Jadi 50% menjadi harta waris dan 50% lagi menjadi hak pasangannya yang masih hidup. Apakah ada kasus pidana yang berkaitan dengan waris? Jawabannya adalah ada saja. Contohnya, ketika pewaris telah meninggal dunia sebelum harta warisan itu dibagi, maka harus ada keterangan waris. Artinya, siapa yang berhak sebagai ahli waris atau siapa saja yang merupakan ahli waris yang sah. Di dalam konteks perkara pidana ini mengenai pemalsuan. Pemalsuan ini berada di pasal
263 yaitu pemalsuan surat, atau pasal 266 yaitu pemalsuan akta otentik. Jadi misalnya ada anggota keluarga yang berhak jadi ahli waris yang sah, tetapi tidak dimasukkan ke dalam surat keterangan waris atau akta notaris yang dimintakan dia sebagai ahli waris yang sah. Sekian pemaparan video presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.